Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang interaksi yang ada pada buku tema ke-6. Fokus kita kali ini, kita akan pelajari tentang peran-peran dalam sebuah interaksi. Apakah itu peran? Bagaimanakah peran itu berjalan dalam sebuah interaksi? Kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, masih ingat kalian tentang semangkuk ya atau sebuah hidangan ya, di sini ada nasi dan lauk pauknya. Nah, dalam sebuah piring ini ada bukti interaksi dengan alam. Tapi kita tidak akan berbicara tentang alam kali ini, kita akan fokus kepada manusianya. Nah, pada interaksi tersebut ya, semua orang ya, bahkan bukan semua orang, alam ya, hewan, tumbuhan yang ada di situ tentu memiliki sebuah peran yang masing-masing akan mempengaruhi dari sebuah interaksi. Nah, apa itu peran? Kita akan pelajari berikutnya. Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai pemain sandiwara dalam sebuah film atau tukang lawak pada permainan makyong, atau juga dapat dikatakan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Bisa artikan peran itu sebagai sesuatu yang melekat pada diri kita ya, sebagai manusia juga, sebagai tumbuhan, sebagai hewan ya, sesuatu yang melekat pada semua hal ya. Kita ngambil di sini manusia yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, kalau kita tidak melakukannya, maka kewajiban kita tidak akan terpenuhi. Karena kita tidak tahu peran kita, bagaimana kita mau tahu kewajiban kita. Nah, contoh ya, ada nelayan. Nah, peran dan kewajiban ini hampir mirip, tapi kita harus bisa membedakannya. Peran itu secara umum dan kewajibannya nanti ada ikatan moral ya, atau nilai-nilai moral yang harus ada di dalam kewajiban tersebut. Ya, misalkan kita tugasnya kalau di nelayan memiliki peran ya, membudidayakan dan memanen ikan. Tapi ya, kewajibannya sebagai seorang nelayan yang baik, tentu dia akan membudidayakan dan memanen ikan dengan cara yang baik. Misalkan membudidayakan ikan ya, tidak menggunakan lahan orang lain ya, atau cara memanen ikannya misalkan di laut tidak menggunakan bom ya, tidak menggunakan hal-hal yang merusak alam. Nah, itu kewajiban. Sedangkan peran nelayan hanya membudidayakan dan memanen ikan. Ya, karena tidak semua nelayan menjalankan kewajibannya. Ya, ada juga ya yang menggunakan cara yang kurang baik seperti menggunakan bom, ya, meracuni peternakan ikan lain supaya si nelayan itu untung. Nah, itu contoh peran dan kewajiban. Ya, jadi kita sebagai orang yang baik tentu harus menyelaraskan ya, menyamakan peran dan kewajiban dengan cara yang baik ya, karena kita umat Islam, dan cara yang diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, supir pasti perannya itu untuk mengemudikan kendaraan. Ya, entah itu bajai, angkot, bus, atau misalkan truk. Nah, kewajibannya mengemudikan kendaraan itu dengan mematuhi peraturan yang ada. Ya, contohnya misalkan ketika lampu merah mereka ikut
berhenti. Atau misalkan ketika di jalan tol mengikuti peraturan-peraturan yang ada di jalan tol. Ya, tidak ugal-ugalan, memiliki surat-surat yang berhubungan dengan mengendarai kendaraan. Ya, misalkan SIM atau SNK. Nah, itu adalah kewajiban dari seorang supir. Apabila mereka tidak lakukan, berarti mereka tidak melakukan kewajibannya. Meskipun peran mereka sebagai pengemudi kendaraan. Selanjutnya ada tukang cukur misalkan. Tukang cukur perannya mencukur rambut. Namun kewajibannya mencukur rambut pelanggan sesuai dengan permintaan si pelanggan. Ya, tidak mungkin si tukang cukurnya diminta untuk mencukur misalkan cepat, tapi dia mencukurnya hingga botak. Ya pasti nanti nggak ada pelanggan yang ingin cukur di situ. Nah, apabila kewajiban tidak dilaksanakan, nanti akan pengaruh kepada perannya. Ya, kita sebagai siswa kewajibannya belajar. Ya, peran kita juga belajar. Tapi kewajiban kita bukan sampai belajar saja. Belajar dengan tekun, baik, ya, tidak mencontek, ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu kewajiban. Sedangkan peran kita hanya belajar. Apabila kewajiban kita tidak dilakukan, pasti nanti perannya akan mengalami masalah juga. Nah, selanjutnya wasit. Ya, ini anak cowok pasti tahu wasit perannya adalah memimpin pertandingan sepak bola. Tapi apakah cuma seperti itu aja? Ya. Nah, kewajibannya wasit itu memimpin pertandingan dengan jujur dan adil. Nah, apabila wasitnya berat sebelah ke tim A misalkan, tim B-nya sedikit-sedikit dikasih pelanggaran atau bagaimana, nah tentu kewajibannya itu akan rusak sehingga mempengaruhi peran. Mungkin wasitnya akan diberi sanksi atau tidak dibolehkan untuk memimpin pertandingan lagi. Ya, dapat kita simpulkan bahwa peran, tanggung jawab, dan kewajiban saling mempengaruhi. Ya, dan selanjutnya kita sebagai seorang manusia memiliki hal seperti itu, ya. Kita memiliki peran, memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Nah, maka perlu kita lakukan dengan baik, ya. Jangan sampai kita merusak peran kita, merusak tanggung jawab kita, dan merusak kewajiban kita. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.